Jangan remehkan anak kecil. Setidaknya sekumpulan bocah laki-laki di Jakarta Pusat lebih paham tertib lalu lintas ketimbang sejumlah orang dewasa. Contohnya seperti kejadian yang mencetak viral di sejumlah media sosial. Sejumlah bocah laki-laki di kawasan Matraman, Jakarta Pusat kompak menghalau pengendara motor yang berusaha melaju di atas trotoar untuk menghindari kemacetan. Peristiwa yang terjadi di jembatan Matraman itu membuat warga sekitar memberikan dukungan kepada para bocah agar terus membantu polisi dalam menertibkan lalu lintas di wilayah mereka. Orang tolol. Lu yang tolol, Apa lu, ha? Bagus, Bang. Tahan aja, lurus. Bagus deh. Beralih aja, apa? Anak kecil yang menghalang motor di daerah Matraman. Saya sangat bangga sekali dengarnya dan saya sangat bersyukur banget karena ada anak kecil yang bisa tergerak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu hal yang sangat patut untuk dicontoh kalau menurut saya. Meski sudah dihadang, masih banyak pengendara motor yang berusaha menerobos trotoar, bahkan berusaha melewati hadangan para bocah. Tak ayal seorang bocah berteriak lantang, "Gimana Indonesia mau maju?" Indonesia nggak bakal maju. Bagus, tuh. Maju deh. Dia malahin anak kecil di ujung masih silakan aja ya. Gak ada malunya mas sama anak kecil. Turun deh, jangan di atas trotoar ya. Itu seharusnya kan di trotoar itu tempatnya orang berjalan kaki gitu sama tempat orang bisa berjalan gitu, bukan tempat orang bersepeda motor lewat di jalan trotoar gitu. Seharusnya kan lewat di jalan raya gitu. Tak gentar melawan kenekatan pengendara motor yang ngotot naik trotoar, para bocah laki-laki semakin kompak mengamankan trotoar yang menjadi area pejalan kaki demi keselamatan bersama. Aksi para bocah laki-laki di Matraman itu membuat terharu sejumlah warga Jakarta karena petugas lalu lintas seolah abai mengamankan trotoar di sepanjang jembatan Matraman itu. Lantas apa kata sejumlah selebriti tentang aksi para bocah menghadang bikers yang nekat melaju di atas trotoar? Banget ya, di usia dia masih anak-anak, masih kecil, tapi dia udah bisa udah bisa tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak gitu. Sampai dia bisa rela gitu menghadang pemotor-pemotor supaya tidak lewat situ gitu. Sekarang gini ya, kita sebagai misalkan ini pemotor ya, kalian kan udah pada dewasa gitu, kok masa sih kalah sama anak kecil itu gitu. Harusnya kalian mikir gitu, itu memang itu trotoar untuk pejalan kaki gitu. Masa iya sih kalian lewatin gitu, dan sedangkan si anak kecil ini dia dengan rela untuk menghadang para pemotor itu gitu. Menurut saya sih keren banget ya. Itu benar-benar bagus di usia dia yang masih kecil. Di Medan, Sumatera Utara, aksi seorang polisi lalu lintas juga mencetak viral. Di Jalan Lintas Brastagi, Deli Serdang, Kabupaten Medan, seorang polisi yang menunggangi motor metik menghadang minibus berwarna merah yang nekat melawan arus untuk menghindari kemacetan. Polisi itu menghentikan mobilnya di depan minibus merah lantas berteriak kepada si sopir ugal-ugalan agar mundur dan masuk di jalur yang seharusnya. Ya, kalau menurut saya melawan arah itu di jalan raya itu sangat membahayakan pengguna jalan lainnya.
ya kita mestinya sadar diri kalau melawan arah itu berbahaya. Nah, untuk Pak Polisi sangat mulia sekali kalau emang Pak Polisi sampai mengatur yang melawan arah itu. Video berdurasi 11 detik itu mencetak viral dan sudah 12.000 kali ditonton dalam hitungan jam sejak dirilis. Warganet pun kagum pada kegigihan polisi dalam menertibkan lalu lintas di jalan utama menuju jalan provinsi itu. Viral aksi polisi di Medan yang melawan minibus yang lawan arah. Wah, saya pikir ini udah tugasnya polisi ya. Jadi kita perlu polisi-polisi seperti ini untuk kedepannya, karena dia berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena udah jelas sekali jika aksi lawan arah seperti ini dibiarkan, nantinya akan merugikan pengguna jalan yang lainnya. Jadi saya sangat mendukung sekali polisi-polisi seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya citra polisi akan dibangun kembali dengan adanya polisi-polisi yang berani menindak tegas seperti ini. Melawan arah itu sebenarnya sih kalau kitanya sadar sebagai pengguna jalan, melawan arah itu bahaya. Jadi Pak Polisi juga nggak perlu capek-capek untuk mengatur lalu lintas itu gitu. Jadi ya kesadaran dari kita aja lah sebagai pengguna jalan harus tertib, taat lalu lintas. Jadi tugas Pak Polisi nggak terlalu banyak, masih ada tugas-tugas yang lebih penting. Berita viral yang menghebohkan dunia terjadi di jalur Gaza, Palestina. Awal tahun 2024, ribuan tentara Israel ditarik mundur dari jalur Gaza dan tepi barat. Warga Palestina yang 2 bulan lebih mengungsi berbondong-bondong kembali ke rumah mereka yang tinggal puing-puing. Semangat mereka untuk kembali membangun kehidupan sosial di jalur Gaza dan tepi barat seolah tidak berkurang. Namun apa yang menyebabkan Panglima Perang Zionis Israel menarik mundur pasukannya? Apakah itu cuma strategi agar warga Palestina lengah dan kemudian menyerang kembali? Atau karena tekanan dari pihak internasional yang mengecam kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan? Penarikan mundur pasukan Israel mencuatkan spekulasi bahwa mereka sudah kalah perang. Faktanya memang dalam 2 hari sejak akhir tahun 2023, Israel telah kehilangan 173 prajuritnya. Tanda-tanda kekalahan Zionis Israel juga diungkapkan oleh selebgram Indadari yang merayakan tahun baru di Masjidil Aqsa, Yerusalem. Jamaah Masjid Al-Aqsa sempat berdoa bersama kala mendengar tentara Israel mundur dari Palestina. Pas di bandara, ya suasananya itu aku bikin ya. Pas sampai di bandara memang lebih ketat dari biasanya karena alhamdulillah ini aku kedatangan yang ke-9. Jadi memang lebih ketat banget, semuanya diperiksa segala nggak kayak biasanya gitu. Biasanya itu nggak seketat ini. Tapi qadarullah ini karena mungkin lagi perang ya. Jadi lagi ada begini, jadi lebih ketat banget masuknya, diperiksa, digeledah semuanya. Paspor aku sempat ketahan juga. Cuma kemarin aku dapat kabar gembira. Jadi kemarin aku ke daerah Jericho, namanya salah satu kota di Palestina di bagian tepi barat. Dan itu biasanya ada tentara-tentara militer di sana yang ngejaga dan ada checkpoint gitu kan. Pokoknya ribet banget deh kalau mau masuk kota-kota di Palestina biasanya itu karena kalau ada tentara. Tapi kabar baiknya kemarin pas baru masuk itu di Jericho 30 menit sebelum kita datang ternyata tentara-tentara ditarik mundur dan sekarang udah gak ada penjagaan. Jadi kayak alhamdulillah tuh kayak tentara-tentara di checkpoint itu udah mulai pada ditarik-tarikin gitu. Udah mulai pada gak ada. Jadi itu kabar gembira buat kita semuanya. Bahwa insya Allah kemenangan sudah dekat. Indadari dan ratusan jamaah Masjidil Aqsa merasa bahagia karena doa-doa mereka dan doa seluruh umat muslim sedunia dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya di mata dunia, serangan Israel terhadap rumah ibadah, rumah sakit, dan warga sipil tak berdosa terutama anak-anak adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Bahkan Jumat lalu, tentara Israel sempat melarang warga Yerusalem untuk sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Aku ini kan di Al-Quds ya, jadi nggak ada.
gitu. Aku di kawasan Masjidil Aqsa nggak ada, alhamdulillah. Kalau di Gaza ya kita tahu ya, Gaza itu 1,5 jam dari sini. Tapi orang Gaza nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Bahkan orang yang tinggal di kawasan Masjidil Aqsa sendiri, di kota tua Al-Qudsnya ini sendiri, nggak semua orang bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Makanya buatku sayang banget kalau kita yang dari luar, yang sebenarnya mudahin Allah untuk lebih bisa datang ke sini, kalau nggak ke sini. Karena Masjidil Aqsa ini kan punya kaum muslimin, punya kita semuanya gitu. Tapi sedikit sekali orang yang mau berjuang untuk ada di sini gitu. Di Masjidil Aqsa memang sekarang lebih ketat, tapi alhamdulillah semenjak hari ini sudah lebih banyak jamaah. Sebelumnya sempat kosong Masjidil Aqsa-nya. Ada grup Indonesia juga di dalam, kayaknya grup Indonesia. Tadi malam saya ketemu grup Indonesia, Malaysia, Belanda, Afrika. Jadi udah mulai rame. Alhamdulillah rame sih, termasuk yang rame. Biasanya sepi banget. Dan mudah-mudahan Tuhan bisa ngeramein juga Masjid Al-Aqsa. Bismillah, assalamualaikum. Jadi kita sekarang lagi ada di Masjid Qibli, salah satu masjid yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. Orang baru pada pulang sholat subuh. Biasanya kalau habis subuh orang-orang ada yang mungkin sholat kecil, ada yang zikir-zikir pagi. Dan ini situasi di dalam Masjid Qibli, salah satu masjid di Masjidil Aqsa. Kalau teman-teman suka lihat ada yang kubahnya warna abu-abu, nah ini dalamnya. Jadi teman-teman semuanya diundang Allah untuk bisa sujud di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Seruan Indadari agar jamaah Indonesia yang mampu menyambangi Masjid Al-Aqsa seolah didengar oleh pesinetron Meisya Siregar. Kepedihan warga Palestina atas serangan Israel justru mengetuk Meisya untuk segera ke tanah yang disucikan oleh 3 agama Samawi itu. Pengen kesana lagi tuh memang karena gini, aku senang banget cerita orangnya. Jadi kalau sama anak-anak tuh, dan anak-anak tuh juga paling senang diceritain, didongengin gitu loh. Nah ini yang menurut aku udah penting buat mereka di usia mereka untuk tahulah gitu loh mengenai agamanya ya. Nah termasuk ya itu kemarin tiba-tiba harus istriku tuh pengen banget ke Aqsa. Jadi mungkin kita nih satu orang di antara sekian banyak orang yang ingin meramaikan Al-Aqsa. Kalau menurut aku, iya gitu, momennya tuh pas banget. Mungkin kalau kita bisa menyesali, kenapa sih nggak dari dulu ya ke Masjidil Aqsa gitu loh. Meisya juga ingin sholat di Masjid Al-Aqsa bersama baby Romeo sang suami serta anak-anaknya. Lalu benarkah keluarga Meisya akan ke Palestina awal tahun 2024 ini? Tapi ya, Nabi juga bilang sebaik-baiknya sholat adalah di Aqsa gitu ya. Jadi ini bukan hal yang gampang-gampang aja sebenarnya kita lewatin sebenarnya gitu loh. Kalau udah Nabi ngomong begitu ya, Nabi Muhammad. Nah jadi aku pengen begitu istriku bilang kemarin, emang bisa gitu loh sayang gitu loh. Kan dengan kondisi yang seperti ini ya, dan alhamdulillah ya, Allah ijabah gitu ya, tiba-tiba ada satu travel yang memang udah berhasil itu, dan menginfo istriku dengan sangat jelas, clearly. Akhirnya kita memberanikan gitu loh diri untuk insya Allah untuk daftar, untuk berangkat. Aku pengen banget ke Al-Aqsa gitu kan. Terus akhirnya aku bilang insya Allah kalau misalnya Allah tuh gak akan mungkin mencelakai tamunya. Kita tuh diundang ke masjid agungnya, masjid sucinya gitu ya. Kita gak akan mungkin ditelantarin, kita tidak akan mungkin, kita nih tamunya Allah gitu loh. Kita mesti punya iman, kita harus punya keyakinan bahwa kita akan baik-baik aja. Demi memenuhi rukun Islam, Meisya dan Baby sudah melakukan ibadah haji pada tahun 2022 silam. Mereka juga sudah beberapa kali umroh. Namun menyambangi tanah Palestina seolah menjadi cita-cita Meisya sejak lama. Itu sebabnya agenda ke Palestina dan Masjid Al-Aqsa menjadi agenda utama di luar jadwal kerja Meisya tahun ini ketimbang agenda liburan. Aku alhamdulillah Allah kasih rezeki 2 kali aku udah pernah umroh sama Baby, udah pernah haji 1 kali, dan belum pernah
umroh bareng sama anak-anak. Jadi itu bucket list untuk 2024. Tapi anak-anak tuh kan masih umurnya tuh usianya muda. Tapi aku berdua sama baby aku merasa kayak kita nih kalau kita mau hitung-hitungan keutamaan mana mengajak anak-anak umroh dulu ataukah kita berdua nih yang udah umur, kita seumur hidup belum pernah menginjakan dan sholat di Al-Aqsa. Kayaknya aku masih ganjel. Nah sampai akhirnya aku diskusi sama anak-anak, boleh nggak bunda gitu kan, mereka pada kaget kan, hah bunda mau ke Palestina? Ya Allah bun kan di sana lagi perang segala macam. Dan anak-anakku juga tahu bahwa aku sama baby tuh benar-benar cukup terganggu banget hidup kita dengan berita-berita yang ada di Palestina gitu loh. Cukup terpengaruh lah kehidupan kita. Sampai akhirnya aku bilang kesempatan ini aku bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa ini salah satu aksi kita. Selain kita bisa donasi, selain kita bisa sharing, posting-posting tentang saudara kita di sana, keadaannya gimana, selain aksi kita boykot, selain aksi kita mendoakan, apalagi nih yang bisa nih. Oke, kita ramaikan Al-Aqsa. Itu kan sebenarnya masjid di luar daripada case yang sekarang lagi mereka alamin ya. Yang lagi inilah benar-benar kita support terus gitu ya. Ya Aqsa ini kan di agama pun dianjurkan gitu ya, benar-benar harus dikunjungi gitu loh. Bahkan Nabi itu udah bilang banget gitu loh, sebagai umat muslim gitu ya, kalau bisa tuh sebelum kau menginjakkan kaki gitu loh ya ke keliling dunia ya, Bersusah payahlah untuk mendatangi 3 masjid. Ya 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang kedua, dan Masjid Nabawi.